Ya, pagi shalom semuanya. Izinkan Shalom. berbagi apa yang Tuhan taruhkan dari perjalanan kami. Jadi, eh, saya boleh share screen ya, Pak ya. Eh, Minta tolong hostnya untuk saya bisa share screen ya. Masih belum bisa ya, share screen-nya. Oke. Ya. Oke, temanya kita hari ini adalah iman dan ketekunan. 6 ayat 12 katakan seperti ini, Saudara. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran dan bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan, kita harus memiliki iman dan ketekunan atau kesabaran. Tanpa iman, tanpa ketekunan, nggak mungkin kita sampai kepada janji daripada Tuhan. Iman itu tidak bisa kita minta sama Tuhan. Tuhan tambahkan imanku Tuhan. Terus tahu-tahu bim salah bim imannya keluar. Aku mulai beriman. Nggak bisa. Karena iman itu sebuah proses, saudara. Iman itu sebuah proses pengenalan. Semakin kita dekat jalan sama dia, semakin kita kenal dia. Iman itu tidak bisa dipelajari di buku. Saudara belajar di buku, ikut seminar sana, ikut seminar sini, terus lihat omongan Pak Pendeta ini, omongan buku ini, buku ini. Oh, saudara pelajari buku-buku ini. Itu tidak membuat menambahkan imanmu. Yang membuat kita menambahkan iman kita, kita harus tahu bahwa iman itu timbul daripada pendengaran yang dimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti saya jalan sama istri saya, semakin saya jalan semakin lama, semakin saya mengenal dia, semakin saya percaya sama dia. Begitupun sama karyawan saya, semakin saya jalan sama dia, saya sama ngerti sama dia, semakin saya percaya sama dia, semakin saya punya iman sama dia. Begitupun waktu kita punya pengalaman perjalanan dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, Tuhan menyertai, jalan lagi, Tuhan bergerak dengan kita, semakin kita memiliki iman. Oh inilah, oh aku percaya Pak Pak Mardi, aku percaya ini karena kita punya pengenalan. Pengenalan tidak bisa dipelajari di buku manapun. Seperti saya ngomong berkali-kali tempat ini. Saudara ngomong, aku kenal Pak Prabowo. Oh iya, kenal di mana Pak? Oh dari buku-buku, dari sosial media. Itu bohong. Kenal Pak Prabowo adalah kamu jalan sendiri, kamu bergerak dengan Pak Prabowo, makin hari makin kamu dekat sama dia. Nah, itu kamu kenal. Bahkan pengenalan itu punya punya levelnya. Oh, ada pengenalan yang cuma teman. Oh, ada pengenalan saudara. Oh, sahabat. Oh, sebagai istri. Oh, sebagai anak. Itu punya level sendiri-sendiri dan punya fasilitas sendiri-sendiri. Dari hubungan-hubungan itu punya buah sendiri-sendiri. Jadi kedalaman setiap pengenalan itu tergantung pada kita. Waktu kita contoh daripada waktu orang belum kenal ini buah apa ya? Oh, buah apel. Oh, kok apel kecil ya? Orang akan tanya-tanya, itu apelnya kok kecil ya? Apelnya kok gini ya? Terus saya cerita mengenai apel ini sebagaimanapun banyaknya buku yang saudara sudah baca mengenai buah apel ini, saudara belum kenal buah ini. Kecuali saudara makan buah ini sendiri, buah ini akan berbicara kepada saudara bagaimana rasa, tekstur, bentuk kulitnya, terus apa dalamnya, semuanya akan berbicara lebih detail daripada semua hal yang saudara pelajari. Jadi iman itu saudara harus mengenal, mengalami pengalaman, perjumpaan. Waktu saudara direndahkan, waktu saudara dicaci maki, tapi waktu saudara tetap berdiri dengan kasih, maka kasih itulah akan mengenalkan dirinya. Ini loh nak, loh harusnya aku rugi loh. Loh harusnya dia itu tambah menyakitkan loh. Oh, harusnya dia itu marah. Kok aku mengasihi dia kok tambah dia lembut? Oh, kok tambah dia berubah ya? Kasih itu akan mengenalkan dirinya sendiri waktu kita hidup di dalamnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kasih itu tidak bisa dipelajari. Oh, kasih dipelajari ke sana, dilihat kiri kanan, oh kasih itu apa ya dilihat kiri kanan, nggak bisa. Kasih itu waktu kau direndahkan, kau tetap mengasihi itu kasih. Kalau saudara cuma ada orang sakit, oh
Terus sudah itu saudara punya uang lebih, oh tak berkati. Itu bukan kasih, itu kemurahan biasa. Tapi kasih itu waktu orang-orang di sekitarmu berbuat tidak baik sama kamu, dan kamu masih mengasihi dia, itu kasih. Jadi kenalah kasih bukan lagi kata orang. Kasih itu bukan oh kita punya punya keuangan lebih terus kita berbagi. Nah, itu cuma kemurahan. Tapi kasih itu saudara berdiri pada orang yang di mana orang itu menyakitin saudara, orang menghina saudara, orang tidak berbuat baik saudara, saudara tetap berdiri dengan kasih. Itu kasih saudara. Ingat, kita ini bukan kita ini bukan pembawa garam. Kita ini bukan pembawa terang. Kalau pembawa garam itu saya bawa garam nih, ini garam. Nah, itu pembawa garam. Atau kita ini apa ya? Kita ini ngomong, "Oh, aku pembawa terang, bawa lampu, bawa terang." Bukan. Tapi kita ini terang, kita ini garam, kita bukan pembawa garam. Kita, saudara dan saya adalah terang. Artinya apa? Identitasmu itu yang terang, identitasmu itu yang garam. Kita bukan membawa garamnya, kita bukan pembawa terangnya, tapi saya adalah garam. Dimanapun di posisi saya, enak ndak enak, orang jengkelin, orang menyakitin, saya tetap garam. Dimanapun ditempatkan di tempat yang paling gelap pun saya tetap terang karena saya tidak membawa garam, saya tidak membawa terang. Saya sendiri adalah terang, saya sendiri adalah garam. Itu identitas, saudara. Kasih itu identitas. Saudara tidak ada kesempatan untuk gini. Oh, ini orang yang menjengkelkan, aku tidak perlulah ngasih dia lagi. Enggak bisa karena saudara adalah kasih. Itu identitasmu, itu adalah penyembahan. Itu penyembahan sama Tuhan gitu. Jadi ada orang yang menjengkelkan, orang yang tidak menjengkelkan, ada orang yang tawar atau ada orang yang gelap sekalipun, tidak ada pilihan buat kita karena engkau adalah terang, engkau adalah garam. Saudara bukan pembawa terang, saudara bukan pembawa Injil, tapi saudara Injil kerajaan itu sendiri. Saudara terang itu sendiri. Saudara adalah Injil Kristus yang dapat dibaca semua orang, yang tidak lagi ditulis di loh batu, loh kertas dengan huruf lagi, tapi ditulis dengan roh, dengan pribadi Kristus dalam daging dan hati kita. Jadi seluruh kehidupan saya ini, mau di rumah, mau di pekerjaan, saya Injil Kristus. Jadi saya ini wujud daripada Injil Kristus itu sendiri yang menyaksikan bagaimana Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita. Tidak bisa ya? Apa udah keluar ya? Belum, Pak. Oh, udah. Slide-nya yang itu, Pak. Halaman pertama, iman dan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 sama Ibrani 6 ayat 12, Pak Handoko. Itu ya? Oh, ntar, berarti ini ada yang... ntar, saudara. Saya hentikan aja berbagi dulu. Saya kembali lagi berbagi. Maaf ya, sorry, tak. Oke. Jadi menunggu adalah sebuah hal yang membosankan. Ya, kalau kita menunggu-nunggu, aduh, kok enggak datang-datang ya jawaban doa, jawaban doa. Kenapa ya Tuhan kok enggak terjadi ya? Selama ini kita menunggu jawaban doa. Dan itu hal yang paling membosankan dalam hidup kita. Karena apa? Saudara tahu, bagi Tuhan, bukan jawaban doa yang penting, yang terjawab dalam hidupmu. Tapi bagi hadapan Tuhan, prosesmu itu terutama. Karena waktu prosesmu selesai, Kristus itu muncul dalam hidupmu. Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, engkau bisa mengampuni, engkau bisa melepaskan, engkau bisa merendahkan diri, engkau tidak bergerak dengan egomu lagi.
maka jawaban doa itu ada dalam hidupmu. Tapi kalau engkau cuma menunggu Tuhan kapan ya suamiku berubah, terus saudara bergerak untuk mengubah dia. Tuhan kapan ya aku diberkati. Saudara bingung dengan bekerja yang kuat, lebih kuat, tapi tidak menjadikan Kristus itu muncul, buah roh itu muncul dalam hidupmu, berarti ada yang salah. Tuhan bukan jawaban doamu yang penting. Bagi Tuhan prosesmu yang makin serupa Kristus itu adalah jawaban. Jadi kau harus tahu apa kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Artinya apa? Engkau harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita akan menerima apa yang kita mau. Kalau waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menyatakan Kristus itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ada dalam kita. Jadi itu tujuannya. Jadi jangan menunggu kapan ya Tuhan aku dijawab ya, kapan ini aku sembuh, kapan ini waktu kau lagi sakit kau mulai menggerutu, sungut-sungut, nyalahkan sana, nyalahkan sini. Tapi dengan ucapan syukur. Saya waktu itu nunggu anak saya Gracio. Saya 7 tahun belum memiliki anak waktu itu. Setelah tahun ke-6 istri saya ngomong seperti ini, "Bah, udahlah, jangan sampai keinginan memiliki anak lebih besar daripada keinginan kita mengenal Tuhan. Udah kita tinggalkan aja. Gak usah lah, mau ndak punya anak, ndak apa. Sudahlah, kita cuma mau mengenal Tuhan dengan benar." Waktu kita lepaskan, waktu kita rilis semuanya itu, malah di tahun ke-7 itu kami memiliki Gracio, anak-anak yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami dan sekarang umur 15 tahun. Itu yang membuat saya iya ya, waktu ini bukan masalah jawaban doanya yang harus dijawab, tapi proses kita untuk kita mengenal dia tidak melebihi dari apa yang kita ingini. Tapi seringkali apa yang kita ingini itu jauh daripada apa yang kita kenal daripada dia. Kita bingung dengan pengenalan dari pelayanan, dari ini. Tapi coba kau mengenal dia melalui siapa? Melalui Kristus, melalui jalan dia, kehidupan dia, kebenaran dia yang adalah kasih itu yang menjadi identitasmu. Waktu engkau memiliki identitas kasih, jalan Yesus, kebenaran Yesus, hidup Yesus yang adalah kasih itu, yang rasanya nggak adil dalam hidup kita, dicaci maki, dihina, direndahkan, kasih menjadi jawaban dan Tuhan Raja dalam hidup kita, maka saudara, jawaban demi jawaban doa itu akan berbicara sendiri dengan mudah kita dapatkan. Tuhan tidak pernah bergerak terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Jadi Tuhan mau proses saya itu selesai gitu loh. Proses pengenalan saya sama dia, membuat saya makin serupa akan dia, itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam diri saya. Makanya saya jadikan Kristus menjadi batu penjuru, jawaban dari setiap masalah saya. Keuangan saya ada masalah, orang sakit ini, ambil keuangan kami. Kristus kasih kelembutan. Itu menjadi tujuan, batu penjuru, cornerstone dalam hidup saya. Jadi apapun yang saya alami adalah Kristus itu menjadi tujuan hidup saya. Bahkan saya punya masalah dengan anak saya pun saya jadikan kasih harus menjadi jawaban. Ego saya menggebu-gebu. Ini bukan kebenaran itu bukan masalah benar atau salah. Kebenaran itu bukan masalah tertulis, tidak tertulis. Kebenaran itu adalah Kristus. Waktu saudara direndahkan, saudara tetap mengasihi, itu kebenaran. Waktu saudara ditampar pipi kanan, kasihin pipi kiri, itu kebenaran. Waktu saudara diminta jubahmu, kau berikan bajumu. Waktu kau minta bajumu, kau berikan jubahmu, itu kebenaran. Waktu Abraham diminta anaknya di situasi yang paling sulit pun, dia tetap memberikannya, itu kebenaran. Waktu Daud ketemu Saul di goa yang sudah mau membunuh dia, menyakitin dia, dan ada kesempatan nih untuk menghancurkan Saul, Daud bisa membunuh, tapi Daud ngomong, jangan aku jamah orang yang diurapi Tuhan. Itu kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan masalah tertulis tidak tertulis. Kebenaran itu adalah Kristus yang hidup dalam kita. Itu yang membuat saya mengalami, kok bisa ya aku ngalami. Jadi perjumpaan saya sama Tuhan itu bukan karena masalah baca buku, nggak baca buku, dengerin khotbah sana. Enggak, saya ngalami sendiri. Saya berjumpa sendiri. Saya nggak mau perjumpaan saya ini
yang begitu berharga dalam hidup saya ini dibuang sia-sia? Enggak, ini mahal buat saya. Dan ini yang saya bagikan, sehingga Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Saya tahu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu proses saya tidak selesai, ya nggak selesai lah. Tapi waktu saya kembali kepada batu penjuru yang ada Kristus, dan Kristus hidup, dan saya temukan Kristus itu ada dalam saya, maka yang terjadi jawaban doa itu ada. Sakit penyakit atau apapun itu terjadi pemulihan itu. Nah, itu yang terjadi, saudara. Saudara mau enggak menjadikan Kristus itu menjadi jawaban? Kristus menjadi batu penjuru. Kristus yang wujudnya kasih itu ada di dalam kamu. Tapi untuk menerima Kristus nggak ada cara lain kecuali kau harus mengosongkan diri, menyangkal diri. Saudara benar, tapi saudara tidak menganggap saudara benar. Saudara merasa hebat, tapi saudara tetap mengosongkan diri. Saudara punya otoritas, tapi saudara masih merendahkan diri saudara. Itu menyangkal diri, itu mengosongkan diri. Dan memikul salib itu membuat saudara Kristus itu hidup di dalam kamu. Itu yang membuat saya menemukan Kristus di semua area hidup saya. Saudara belajar dari ketidaksabaran, ketidaktekunan daripada Saul. Saudara lihat, zaman itu Samuel adalah nabi yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan Saul. Tapi apa yang terjadi? Saul ini melakukan sebuah penyembahan, sebuah ucapan syukur. Dia siapkan korban persembahannya, lembunya yang terbaik dia siapin. Pelayan-pelayannya sudah disiapin yang terbaik. Semua disiapin yang terbaik. Cara ibadahnya diatur yang baik semuanya. Tapi waktu dia mau ngadakan, dia nunggu-nunggu nih Samuel sebagai imam besar agungnya, sebagai imamnya, nggak datang-datang nih. Tuh, kok nggak datang-datang? Mulailah Saul merasa seperti ini. Oh, aku kan raja, aku kan juga sudah bisa dengar suara Tuhan, aku kan sudah tahu orang yang diurapi Tuhan, aku ini orang yang dipilih Tuhan. Dia merasa dengan kedagingan dia merasa tanpa Samuel pun aku bisa mempersembahkan. Akhirnya apa? Tanpa Samuel, Saul mengorbankan korban ibadahnya itu, korban persembahan itu. Yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi waktu Samuel datang, Samuel ngomong seperti ini, perbuatanmu itu bodoh. Kamu tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintah kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas bangsa Israel untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan menghancurkan kerajaannya digantikan oleh Daud. Itu yang terjadi kan? Ingat, penyembahan tanpa kasih, penyembahan tanpa imam besar agung dalam hidupmu yaitu Kristus. Enggak ada gunanya, saudara. Engkau bisa ibadah, engkau bisa pelayanan, bisa khotbah, bisa menjangkau jiwa, bisa, luar biasa. Tanpa pribadi Kristus, tanpa imam besar agung dalam hidupmu, tanpa roh Allah itu memimpin, pribadi Kristus itu ada, enggak ada gunanya ibadah kita. 1 Korintus 13 ayat, biarpun kamu menguasai semua bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Alkitab manapun maksudnya, biarpun kamu punya iman yang bisa memindahkan gunung, biarpun kamu membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh dibakar tanpa kasih, tanpa Kristus, tanpa pribadi kasih itu ada di dalam dirimu, enggak ada gunanya. Ini yang saya lakukan dulu. Dan makanya saya tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa bersumber dari kasih, dari Kristus. Dari Kristus itu saya melakukan segala sesuatu dari, oleh, kepada, dan bagi kasih yang adalah Kristus itu sendiri. Belajar dari ketidaktaatan Saul ini, saudara. Jadi belajar untuk sabar. Kelihatan, itu kan GKM-ku nggak benar, Pak. Itu kan pendetaku nggak benar, Pak. Itu kan gembalaku kurang benar. Ini bukan masalah gembalanya, tapi bicara mengenai sikap Kristus yang ada di dalam kita. Mau enggak kita belajar menundukkan diri? Untuk apa? Supaya Kristus itu muncul. Kau diberkati bukan masalah gembalamu. Kau diberkati bukan masalah bapakmu. Kau diberkati adalah waktu Kristus itu hidup di dalam kamu. Itu yang membuat kamu melihat, wow, Tuhan luar biasa ya. Tuhan dahsyat dalam hidupku ya. Itu yang membuat kamu hidup. Karena Kristuslah yang membuat kamu hidup. Terus, di Ibrani
11 ayat 6, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya kepada Allah dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman, ingat iman itu hanya bisa dibangun melalui pengenalan. Pengenalan apa? Perjumpaan akan Tuhan. Tidak ada cara lain membangun iman kita kecuali kamu mengalami perjumpaan. Kau direndahkan, kau dicaci maki, kau taklukkan pada kasih. Kasih itu akan mengenalkan diri. Oh ini toh maksudnya Pak Handoko. Oh ini toh ternyata Pak Edi Leo itu ngomong. Oh ini kau mengalami sendiri maksud Tuhan. Dengan kau berdiri dengan kasih itu. Iman tidak bisa ada cara lain kecuali mengalami perjumpaan kamu sama Tuhan. Tidak bisa iman itu kata Pak Pendeta, kata orang, kata enggak. Kau harus mengalami, semakin kamu sering bergaul sama Dia, dipimpin oleh Roh, semakin kamu kenal, oh ini loh Tuhan. Siapakah sebenarnya yang kita andalkan? Oh Tuhan Pak, saya andalkan Tuhan Pak. Benarkah kita mengandalkan Tuhan? Mari kita lihat di Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang asin, yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang maruh harapannya kepada Tuhan. Benarkah kita mengandalkan Tuhan? Mari kita lihat. Waktu saudara ditekan, waktu ada masalah, egomu, kekuatanmu, kau mulai menghakimi orang, kau mulai menyalahkan orang, atau kau menaklukkan diri pada pribadi kasih yang adalah Kristus itu. Mungkin jubahmu adalah Kristus, domba. Tapi hatimu waktu kau ditekan, mau nekam dia, mau nyalahkan, mulai menggosipin dia, mulai menghakimi dia, mulai bersungut-sungut. Siapa yang kau andalkan? Kalau kau mengandalkan Kristus, Tuhan, kau akan taklukkan dirimu pada pribadi kasih yang adalah Kristus itu sendiri. Waktu kau direndahkan, dihakimi, waktu kau terima ketidakadilan, kau taklukkan pada kasih. Itu bukti kau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan dikit-dikit doa, oh Tuhan tolong ini, oh Tuhan tolong ini. Bukan. Doa itu bukan cuma perkataan, saudara. Saya ngelirik istri saya gini aja, istri saya udah tahu. Saya dilihat sama istri saya gini aja, saya sudah tahu. Istri saya udah tahu bahasa saya. Waktu kau ditampar pipi kanan, kau kasih pipi kiri, itu doa. Waktu kau dihakimi, kau tetap mengasihi, itu komunikasi kita sama Tuhan. Jadi doa itu komunikasi kita sama Tuhan. Komunikasi itu bukan cuma bicara. Komunikasi itu tindakan-tindakan di mana kita sedang berbicara sama Tuhan melalui tiap-tiap tindakan kita. Nah, itu bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita kembali lagi ke bagaimana Pak pakai senjata perlengkapan Allah? Coba kita baca ayatnya dulu di 2 Korintus 6, 4-7. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi bukti saudara sama saya ini pelayan Kristus, pelayan kasih. Apa? Ya ini, dalam menahan dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam jeripaya, dalam menjaga berpuasa, dalam kemurnian, dalam pengetahuan, kesabaran, kemurahan, hati dalam Roh Kudus dan kasih, tidak munafik. Artinya apa? Engkau mau dihina, direndahkan, didera, engkau tetap sabar dalam kasih itu. Kristus tetap muncul di tempat itu. Dalam pemberitaan, ayat yang ke-7, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dengan menggunakan senjata kebenaran, bahasa aslinya righteousness atau kebenaran, untuk menyerang maupun untuk membela. Artinya ini, untuk menyerang atau membela. Waktu saudara dihina, engkau tetap mengasihi, itu membela di hadapan Tuhan. Waktu kau dicaci maki, waktu kau menerima tidak adil, engkau tetap bersyukur, itu menyerang.
Jadi menyerang ini bukan kok dengan daging kita, oh tak pedang kamu, oh tak hukum kamu, bukan. Menyerang di sini adalah tindakan Kristus. Waktu engkau menerima ketidakadilan, engkau tetap mengasihi dan engkau tetap bersyukur, itu menyerang. Waktu engkau dicaci maki, engkau tetap memberkati, itu membela. Jadi Kristus itu sebagai senjata untuk membela dan menyerang. Makanya di sini kan ketopong keselamatan. Kalau kita ngomong itu helm, helm keselamatan. Ketopong keselamatan itu helm. Di mana menjaga pikiran dan perasaan kita. Pikiran kita yang maunya, oh aku ini, aku mau nyombolkan diri itu pikiran kita harus takluk pada pikiran Kristus. Mengosongkan diri. Dia Allah, dia mengosongkan diri. Kita punya posisi yang benar. Kita punya posisi yang hebat. Kita bisa membalas. Tapi kita harus taklukkan pada pribadi yang mengasihi. Oh, itu mengosongkan diri. Itu ketopong keselamatan. Kita pakai itu. Terus kita pakai baju sirah. Kristus itu. Jadi nggak kelihatan ketelanjanganmu, egomu, harga dirimu yang, oh apa lu kurang ajar. Nah, itu kamu telanjang kan? Tapi waktu kau pakai baju sirah, Kristus itu, maka ketelanjanganmu, egomu, harga diri kau taklukkan pada Kristus. Ikat pinggang kebenaran, bicara mengenai Kristus kau pakai. Pedang roh. Bukan dalam nama Yesus, ayatnya ini nih, ayat bukan. Pedang roh itu waktu saudara ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu, itu kau sedang menyembelih dia, membunuh dia dengan kebaikan. Jadi bunuh musuhmu itu dengan kebaikan, itu pedang roh. Terus udah itu perisai iman, kita pakai itu Kristus, percaya sama dia, itu sebagai perisai. Terus kasut kerelaan, saudara menerima ketidakadilan, tapi saudara relakan, enggak deh, aku tetap melepaskan, enggak, aku tetap mengasihi dia, sehingga mereka melihat Injil Kristus melalui hidup kita, itu memberitakan Injil, rela dalam penderitaan apa yang Tuhan taruhkan, karena di situ ada satu pengharapan, bahwa di balik kematianmu itu ada kebangkitan. Jadi kerajaan Allah itu hanya bisa dijangkau oleh kematian daging kita, ego kita. Karena dalam kematian kita, Kristus bangkit. Hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu cara menggunakan senjata Allah. Jadi cara senjata Allah ini tidak bisa digunakan dengan seperti orang dunia. Oh pakai perisai, oh pakai ini. Aku percaya ada sesuatu dalam nama Yesus. Aku dapat mobil ini dalam nama, bukan. Ini bicara mengenai Kristus yang hidup dalam kamu, yang untuk menyerang maupun untuk berbuat membela. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik orang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengertian yang benar, tanpa pengetahuan akan kebenaran dia, saudara cuma, iya ya, itu, oh lakukan, tanpa kau tergesa-gesa, tanpa mengerti esensi daripada kebenaran itu yang adalah Kristus, sia-sia, oh aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat. Padahal ujung-ujungnya Tuhan minta buah roh itu dulu, supaya Kristus itu muncul. Dan melalui karakter Kristus itulah kita melakukan segala sesuatu. Dimulai dari, oleh, kepada, dan bagi Kristus. Bukan bingung dengan pelayanan, jangkau jiwa yang hanya untuk mengekspresikan diri kita. Aku loh gembala, ini loh jiwa, ini loh aku bangun gereja. Ini semua hanya untuk mengekspresikan diri kita yang akhirnya Kristus. Senjata perlengkapan Allah itu tidak ada dalam diri kita. Hidup kita yang muncul siapa? Di kitanya lagi. Itu akan sia-sia, saudara. Itu yang saya lakukan dulu, tapi sekarang dengan pengenalan yang baru ini, saya nggak bingung kalau mau khotbah gini, nggak bingung, aku harus persiapin. Enggak, ini cuma menceritakan pengalaman saya aja. Ayatnya ada semua, muncul. Oh ini ada ternyata, oh ini ada. Ayatnya berbicara di belakang. Bukan saya baca dulu terus ayatnya muncul, bukan. Karena gini loh saudara, yang terjadi waktu saya jalan dalam kebenaran, ayat-ayat itu muncul dengan sendirinya. Dulunya saya pernah baca, oh ini ya, oh ternyata ayatnya ini ya, oh ternyata ayatnya muncul dengan sendirinya. Sebab ingat garis merah ini yang saya omongin. Ini agak keras tapi saudara ingat garis merah ini. Bukan yang tertulis yang akan menerangkan mengenai yang hidup, tapi yang hidup di dalam kamulah yang akan menerangkan yang tertulis. Jadi saudara berdebat soal yang tertulis tidak ada gunanya. Tapi biarkan yang hidup yang akan menerangkan yang tertulis. Yang hidup di dalam kita, Kristus yang hidup dalam kita akan menerangkan yang tertulis. Bukan yang tertulis di Alkitab itu menerangkan yang hidup. Tapi yang hidup
akan menerangkan, oh ini toh maksudnya, oh ini ya. Saudara akan gampang mengerti karena apa? Semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu hanya menceritakan mengenai Kristus yang hidup di dalam diri Nuh, di dalam diri Abraham, di dalam diri Daud, dan di semua orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh pribadi-pribadi Kristus. Jadi jangan lihat kegiatan mereka, ibadah mereka, enggak. Tapi siapa di dalam mereka, pribadi siapa yang menggerakkan ritual perjalanan hidup mereka. Ya, itulah Kristus yang hidup, itulah kebenaran yang hidup dalam diri mereka masing-masing. Banyak orang lebih mementingkan datang jawaban doa daripada membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Yang level yang pertama, kehendak Tuhan itu kita masuk dalam rencana Allah. Ya bagus kalau saudara masuk dalam rencana Allah dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dari semula masuk rencana Tuhan. Wih, tapi akhirnya jatuh mereka, nggak mampu. Dan waktu mereka nggak mampu, ya oke lah, kita masuk kepada dipimpin oleh Roh. Belajar mulai hari ini saudara dipimpin oleh Roh. Belajar dipimpin oleh Roh. Sehingga waktu engkau dipimpin oleh Roh, saudara bisa menikmati ritme hidupmu. Wah, aku menerima kuasa ya. Kok terjadi kasih karunia demi kasih karunia. Segala penyediaan Tuhan itu ada dalam pribadi Kristus. Kristus menjadi jawaban. Kristus menjadi batu penjuru. Kristus menjadi tujuan hidupmu. Itu engkau dipimpin oleh Roh. Tapi level ketiga, kadang-kadang diizinkan nggak? Allah ya jangan sampai kadang-kadang kita diizinkan, kadang-kadang nggak diizinkan. Jangan. Jadi ya karena kita ngeyel, kita agak akhirnya ya oke Tuhan izinkan, tapi itu yang terjelek sebenarnya di hadapan Tuhan. Udahlah, karepmu nggak apa-apa deh, tetap berkati kamu. Ini kadang diizinkan, kadang nggak diizinkan. Ini level yang sebenarnya ya oke baik, tapi nggak baik sebenarnya. Tapi jangan juga dibiarkan. Jadi kadang-kadang saking kita jengkelin, tidak mau dibentuk, wes karep-karepmu wes. Mau apa karepmu. Jadi saudara harus tahu kehendak Tuhan itu oke, ada yang bagus. Kita masuk dalam rencana Dia. Terus kalau kita gagal di situ, oke, kita mulai belajar dipimpin oleh Roh. Semua penyediaan, seluruh kepenuhan Allah. Waktu kita ada dalam Kristus. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh. Tapi jangan sampai kita cuma kadang diizinkan, kadang enggak, kadang diizinkan, kadang saking kita nakal, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong. Oke, kita izinin. Tapi kita masuk dalam proses yang kadang-kadang diizinkan, kadang-kadang itu bermasalah di area ini. Tapi jangan sampai saudara dibiarkan sama Tuhan. Terus, oke, saya tidak lanjut ini. Apa yang kita nantikan dari Tuhan? Ya, di Yohanes 2 ayat 35 katakan seperti ini. Ketika kekurangan anggur, Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur, kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan padamu, perbuatlah itu. Saudara lihat loh, iman mengubah Tuhan. Yesusnya, aku belum waktunya. Tapi imanmu, perjumpaanmu ngalamin Tuhan, kepercayaanmu akan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu, itu bisa mengubah apa yang Tuhan mau. Meskipun Tuhan mau, ini belum waktuku, tapi karena dia melihat iman ibunya dan orang-orang yang melayaninya, maka terjadilah air menjadi anggur. Itu yang terjadi. Mungkin kau tertunda apa? Coba bangun imanmu melalui perjumpaan. Taklukkan pada batu penjuru yang adalah kasih. Tuhan, Raja, pemimpin hidupmu. Yaitu Roh itu, pribadi kasih itu. Maka engkau akan melihat mujizat itu, saudara. Perkenanan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tapi oleh bagaimana respon kita dari dalam Kristus, dalam setiap hal yang kita hadapi. Apa yang saya lakukan, saya Tuhan berkati saya di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam semua yang Tuhan taruhkan. Tuhan berkati kami. Tapi saudara tahu, yang saya lakukan itu cuma 10% dari apa yang membuat saya berhasil. Tapi 90% sebenarnya itu respon saya. Waktu orang menghakimi, saya tetap mengasihi. Waktu uang saya diambil, saya tetap memberkati. Respon-respon saya dalam bisnis, waktu ada nggak cocok sama orang yang melakukan bisnis ini, saya tetap berdiri sama dia. Saya menerima, loh kok bisa terjadi berkat ya? Loh, respon saya dalam Kristus itu membuat saya, wow, 90% keberhasilan saya itu karena respon saya kepada Kristus.
bukan karena apa yang saya lakukan. Bahkan dalam dalam pengembalaan, dalam menata hotel, dalam menata bisnis yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami, itu respon saya kepada Kristus, itu yang membuat saya enak, damai, sejahtera, sukacita, surga benar-benar ada di bumi. Karena apa? Ya, responnya kepada Kristus. Jadi 10% itu apa yang saya lakukan, tapi 90% keberhasilan saya adalah karena respon saya. Itu saya bisa pastikan. Karena apa? Saya mengalami banyak kemenangan dalam orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti. Tapi waktu saya berespon benar, Tuhan buka melalui satunya. Tuhan buka melalui satunya. Karena waktu saya berespon dalam Kristus, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tersesat dan menyesatkan. Pak, itu kan ada anak yang disayang, anak yang tidak disayang. Siapa bilang Tuhan itu pilih kasih? Tuhan nggak pernah pilih kasih. Tuhan itu sama-sama mengasihi kita semua, punya kesempatan sama kita semua. Tuhan mau memberkati kita semua. Buktinya apa? Kalau 99 ekor itu ditinggalkan untuk mencari yang seekor yang tersesat. Tapi bedakan antara tersesat dan menyesatkan diri. Ini anak yang hilang itu, anak yang hilang minta warisan itu dia menyesatkan diri, didiemin sama bapaknya. Ada orang-orang yang tahu jalan pulang nih, pribadi Kristus, oke, aku melembutkan diri, dia lagi sakit, udahlah aku tak mengampuni, tapi dia masih ngeyel aja dengan egonya terus. Akhirnya dia makan makanan babi yang sampai kelaparan, sampai sakitnya, dia nggak mau pulang ke rumah, dibiarin sama bapak. Jadi ada domba-domba kadang-kadang menyesatkan diri, biarin saudara. Nggak usah bingung dicari yang menyesatkan diri. Carilah yang tersesat, yang nggak tahu jalan pulang. Jadi jangan kepikiran sama domba yang menyesatkan diri. Biarin dia itu udah tahu kok jalan pulang. Tapi karena hatinya keras, dia ngikutin egonya terus. Ya sudah, biarkan dia sampai dia pulang. Tapi ada anak-anak yang tersesat, cari yang tersesat itu yang nggak tahu jalan pulang. Kasih tahu dia, ayo jalan pulang ini. Tuntun. Saya kalau ada domba-domba saya yang menyesatkan diri, yang sudah tahu jalan pulang, dan saya sudah minta maaf, saya sudah merendahkan ini, tapi tak biarin sama saya. Sampai dia sadar sendiri gitu loh. Jadi bedakan antara yang tersesat dan menyesatkan diri. Karena Bapa itu sudah ngasih perumpamaan di anak yang hilang ini. Satu anak itu menyesatkan dirinya. Dan didiamin sampai dia pulang. Hati-hati, jangan menyesatkan diri ya. Kalau tersesat dicari, kalau menyesatkan diri bertobat. Oke, 1 menit, saya 1 menit ya. Matius 12 ayat 31 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia akan diampuni di dunia yang ini maupun di dunia yang akan datang. Artinya gini loh, Bapa mempersiapkan keselamatan. Setuju? Bapa itu mempersiapkan keselamatan buat kita. Anak Kristus menggenapi keselamatan itu. Roh Kudus pelaksana. Waktu kau dipimpin oleh Roh Kudus itu pelaksana keselamatan yang terus memperbarui hidupmu. Kalau waktu kau dipimpin oleh Roh Kudus, dia memperbarui hidupmu. Kau taklukkan pada Kristus. Hari lepas hari, engkau akan diperbarui. Jadi kalau menghujat Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus enggak diampuni karena apa? Waktu engkau menghujat, engkau menolak, enggak, aku enggak mau dipimpin oleh Roh. Enggak, aku tetap marah. Aku tetap menghakimi dia. Enggak, aku tetap akan bawa dia ke pengadilan. Kamu menolak pribadi Kristus itu, menolak pribadi Roh itu engkau sedang menghujat dia. Engkau enggak mau dipimpin sama dia. Makin hari kau makin keras, hatimu sampai membatu dan menjadi pahit. Nah, itu tanda engkau sedang menghujat Roh Kudus. Dia tidak bisa lagi ngomong. Ayo belajar ngampuni. Dia sudah tidak bisa ngomong. Engkau sudah keras. Maka di dunia yang ini maupun dunia yang akan datang, kau tidak akan dapat pengampunan. Karena apa? Roh di dalam kamu tidak bisa bekerja lagi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.